China dan Rusia diam-diam memiliki visi untuk mengubah tatanan dunia. Xi Jinping dan Vladimir Putin telah mengambil langkah lain untuk menciptakan tatanan dunia baru mereka sendiri, bersumpah untuk melawan pengaruh Amerika Serikat dan mengambil peran kekuatan besar. Kedua pemimpin bertemu di sela-sela pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai Multinasional di Samarkand, Uzbekistan. Di sana mereka memberitahu para pemimpin yang berkumpul di India, Pakistan, Iran, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir tentang keinginan mereka untuk membentuk negara-negara tersebut menjadi blok kekuatan ekonomi, militer, dan politik yang baru. China bersedia melakukan upaya dengan Rusia untuk mengambil peran kekuatan besar dan memainkan peran pemandu dalam menyuntikkan stabilitas dan energi positif ke dunia yang diguncang oleh gejolak sosial. Putin mengulangi tuduhannya bahwa Amerika Serikat ingin menciptakan dunia unipolar, menambahkan bahwa langkah seperti itu baru-baru ini mengambil bentuk yang buruk dan sama sekali tidak dapat diterima oleh sebagian besar negara bagian di planet ini. Sistem dunia unipolar ini maksud Amerika Serikat, yang dimana dalam mengatur hubungan antar negara disertai kerjasama yang berlangsung antar berbagai negara di dunia. Terdapat sistem polaritas internasional yang mana di dalamnya hanya terdapat satu negara yang berkuasa dan tidak dapat ditandingi kekuatannya di masa tersebut. Itulah yang disebut sebagai sistem unipolar. China dan Rusia telah bersatu untuk melawan virus politik Amerika Serikat dan negara-negara Barat sambil menentang hegemonisme. China dan Rusia terhubung tidak hanya oleh keselarasan pandangan dunia mereka, tetapi juga oleh sumber daya dan kemampuan yang saling melengkapi. Xi Jinping mengatakan, dalam menghadapi perubahan besar zaman kita dalam skala global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah zaman kita, kami siap dengan rekan-rekan Rusia kami untuk memberikan contoh kekuatan dunia yang bertanggung jawab dan memainkan peran utama dalam membawa kemajuan pesat seperti itu, mengubah dunia ke lintasan pembangunan yang berkelanjutan yang juga positif. Selama pertemuan itu, kedua pemimpin memproklamirkan persahabatan tanpa batas dan bahwa tidak ada bidang kerjasama terlarang. Sekarang Xi Jinping berharap untuk kembali ke Kongres Partai Komunis dengan janji blok kekuatan internasional baru yang berpusat pada China. Akan tetapi dia butuh kabar baik. China saat ini penuh dengan energi negatif. Penguncian COVID yang diperpanjang dan brutal telah membuat marah sebagian besar penduduk dan ekonomi China melambat. Pengembang properti runtuh, pasokan listrik sedang berjuang, kekeringan menyebabkan tanaman mati, dan tempat penampungan air mengering. Selain itu, Vladimir Putin, yang dinyatakan secara terbuka sebagai sahabat China, telah menunjukkan dirinya di panggung dunia sebagai tirani dan tidak kompeten secara militer. Putin yang sekarang bergantung pada China di bawah Xi Jinping untuk pendapatan dari potongan harga penjualan minyak dan gas, dan menyatakan dukungan totalnya untuk kebijakan satu China. Kebijakan satu China adalah suatu kebijakan yang menyatakan bahwa Republik Rakyat China adalah pemerintah resmi Tiongkok, termasuk Tibet, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Dengan itu, maka Rusia mendukung penuh atas invasi China ke Taiwan. Melihat keadaan tersebut, lebih baik Indonesia tetap waspada. Meski hubungan antara Indonesia dengan China serta Rusia terbilang harmonis, namun tidak ada yang tahu apa yang akan direncanakan kedua negara besar itu. Seperti yang kita tahu, bahwa invasi Rusia ke Ukraina adalah tindakan sepihak Rusia yang menganggap Ukraina sebagai ancaman karena menjadi basis kekuatan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Tanpa kita sadari bahwa saat ini Indonesia menjadi tumpuan bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai basis kekuatan dan pertahanan di Asia Tenggara dalam melawan pengaruh China. Baru-baru ini Indonesia melakukan latihan militer besar-besaran bersama Amerika Serikat, yaitu Garuda Shield 2022. Ini yang harus menjadi kehati-hatian bagi Indonesia. Berhati-hati dalam mengambil keputusan. Indonesia harus tetap bisa menempatkan diri pada posisi terbaik di antara kemelut konflik negara-negara adidaya.